Hai, selamat datang Sobat Genbi dan Sobat Rupiah yang setia mendengarkan podcast Suantai Sayang yang dipersembahkan oleh komunitas penerima beasiswa Komunitas Generasi Baru Indonesia, Korkom Malang. Dalam podcast kali ini, kita akan melakukan diskusi asik dan akan melakukan klarifikasi informasi yang beredar di masyarakat terkait bisa nggak ya menabung di Bank Sentral Republik Indonesia aka Bank Indonesia itu? Oke, langsung saja aku mau mengundang rekanku Sania yang akan melakukan diskusi pada podcast kali ini bersama pakarnya. Silakan Sania. Halo Sobat Genbi, selamat datang di podcast Genbi series Jarene BI yang diinisiasi oleh Genbi Korkom Malang. Nah, ini episode 2 ya teman-teman. Loh, kok udah episode 2 aja? Iya dong, yang episode pertama kan yang soal Genbi. Masih pada inget kan? Gak boleh sampai lupa itu. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas soal kebank sentralan. Jujur aja nih, teman-teman dari Genbi pasti sering dong dapat pertanyaan, kamu anak Genbi ya? Di BI itu bisa ini nggak sih? Bisa itu nggak sih? Bla 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 gitu. Jadi sebagai anak Genbi nih harus bisa jawab. Makanya sekarang kita ngobrol lebih banyak soal kebank sentralan. By the way teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol bareng narasumber kita yang ganteng nih. Ada Pak Yon Widiono. Beliau adalah manajer dari fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, KL, dan Syariah. Bisa disapa dulu Bapak, teman-temannya Genbi. Halo teman-teman Genbi semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Pak Yon juga tetap jaga kesehatan Pak Yon ya, stay safe. Ya, Alhamdulillah. Bapak mungkin bisa disinggung dikit Pak tentang jabatannya Bapak di BI. Jadi saya sebagai analis, manajer di fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah gitu di Bank Indonesia Malang. Ya, jadi kenapa BI mengembangkan UMKM gitu ya, untuk mengembangkan kapasitas sisi supply dalam perekonomian gitu, supaya balance ya dengan demand-nya. Oke Bapak, langsung aja nih Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu nih Pak, dari teman-teman BI itu sempat buat question gitu di sosial medianya Genbi. Kita ngasih tempat buat masyarakat atau teman-teman di sosmed yang masih pada bingung sebenarnya Bank Indonesia itu bank yang seperti apa dan gimana gitu Bapak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita saring yang paling banyak yang ditanyain dari mereka. Yang pertama nih Pak, Bank Indonesia. Banyak sih yang udah tahu Bank Indonesia, tapi mereka tuh masih banyak yang masih bingung Bank Indonesia itu bank apa sih Bapak gitu. Oh iya. Jadi Bank Indonesia itu adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Ya, namanya Bank Sentral itu berbeda dengan bank umum. Nah, Bank Indonesia itu juga adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Kemudian Bank Indonesia itu adalah badan hukum. Nah, namanya badan hukum, Bank Indonesia juga bisa menetapkan peraturan-peraturan hukum yang mengikat seluruh masyarakat luas gitu. Jadi Bank Indonesia ini bank sentral ya Bapak, satu-satunya berarti. Ya, jadi di Indonesia ini hanya ada satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Oke, terus Bapak untuk visi misi dari Bank Indonesia itu Bapak? Nah, untuk visi misi, sebenarnya visi ini kadang berkembang ya, sesuai perkembangan zaman ya. Nah, untuk saat ini, visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Jadi ada digitalnya di situ ya, karena kita tahu kan ekonomi digital sedang tumbuh saat ini, terlebih masa pandemi. Ya, tentunya banyak aktivitas yang awalnya kita lakukan secara fisik, sekarang banyak bergeser ke digital. Kalau untuk misinya ada banyak sih, ada 7. Ya intinya yang pertama itu mencapai dan melihara stabilitas nilai rupiah gitu ya. Ini singkat saja. Yang kedua turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk misi yang ketiga
turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Misi yang keempat, mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan. Kemudian misi yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan. Misi yang keenam, mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi. Itu sih sekilas visi dan misi Bank Indonesia. Misinya agak panjang ya, yang visi itu yang singkat ya. Oke, baik Bapak. Jadi sekarang lebih ada unsur digitalnya gitu ya Pak ya? Ya, disesuaikan dengan perkembangan terkini. Kalau kita nggak bergeser ke arah digital, kita akan ketinggalan zaman sekarang. Iya Bapak, memang semuanya serba digital sekarang itu. Iya. Next question Bapak, untuk tugas pokok dan tujuan utama dari Bank Indonesia nih Pak, bisa dijelaskan? Ya, nah sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu punya satu tujuan tunggal ya. Tujuannya tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Yang pertama yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Jadi kata kuncinya ini inflasi dan kurs, itu yang dijaga Bank Indonesia. Nah, kalau untuk tugas pokoknya, untuk mencapai tujuan tunggal itu, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas itu perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, 3 pilar itu apa aja yang merupakan tugas pokok Bank Indonesia? Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian pilar yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, jadi memang untuk stabilitas keuangan negara berarti ya Bapak ya? Ya, stabilitas keuangan di dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, oke. Nah, terus nih Bapak, udah bahas visi misi, pokok tujuan. Nah, sekarang ke Bank Indonesia sendiri itu berada di bawah naungan siapa sih Pak? Milik siapa sih Bank Indonesia itu? Nah, Bank Indonesia itu kan lembaga negara. Ya sebenarnya milik negara Indonesia ya, milik kita semua sebenarnya. Cuman secara kekuasaan kan dipisah ya. Jadi Presiden dengan Menteri punya kewenangan di bidang fiskal, kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral punya kewenangan di bidang moneter. Jadi jelas di situ ya, ada pemisahan. Nah, dalam menentukan kebijakan moneter, BI itu independen. Lanjut Bapak, banyak banget di masyarakat yang masih agak bingung. Sebenarnya bedanya BI sama bank konvensional. Bisa nabung nggak ya? Ini mampir dulu ke judul kita ya Bapak. Jangan nabung di BI nanti kecewa. Benar. Bisa nabung nggak sih di BI atau bisa buka rekening gitu-gitu Pak? Ini pertanyaan memang sangat krusial ya. Ya jawabannya ya nabung di BI bisa nggak sih masyarakat gitu? Jawabannya ya nggak bisa gitu. Karena Bank Indonesia itu bukan bank umum. Yang bisa menerima tabungan, bisa melayani kredit itu kan biasanya bank komersial ya. Nah, kalau dilihat perbedaannya, ini kita olah satu-satu ya. Dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia itu lembaga negara atau badan publik gitu ya. Sementara kalau bank komersial itu biasanya kan private atau PT bentuknya, perseroan terbatas gitu. Kemudian dari sisi sasaran atau goal, Bank Indonesia sasarannya lebih ke sosial. Bank Indonesia ketika menetapkan kebijakan berpikirnya ekonomi Indonesia. Ekonominya masyarakat banyak gitu. Sementara kalau sasarannya bank komersial pasti profit ya. BI non profit. Kalau bank komersial profit oriented. Kemudian dari sisi produk atau output. Kalau bank komersial, produk atau outputnya ya jasa-jasa keuangan. Seperti misalnya jasa tabungan, jasa deposito, jasa layanan kredit, ya dia ambil untung di situ. Jualannya layanan keuangan. Sementara kalau Bank Indonesia, produk atau outputnya ya regulasi atau kebijakan, seperti itu.
Jadi memang BI itu bukan tempat transaksi gitu ya Bapak ya? Gitulah. Jadi memang bank sentral bukan porsinya untuk melayani masyarakat umum secara langsung. Tapi justru yang kalau bank sentral itu melayani bank umum justru. Misalnya bank umum itu kelebihan likuiditas, biasanya dia bisa simpan di Bank Indonesia. Atau misalnya dia butuh uang dalam pecahan tertentu, dia bisa minta Bank Indonesia, bank umum itu. Oke, next nih Bapak, ini pertanyaannya udah agak mulai panas ya Pak ya. Bank Indonesia itu kan Bank Sentral Republik Indonesia. Itu terkenal dengan independensi, transparansi, dan akuntabilitasnya. Bisa dijelaskan Bapak dari ketiga hal tersebut itu? Iya. Gitu ya. Jadi memang sesuai undang-undang, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Independen ini apa artinya? Yaitu bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali yang secara tegas diatur di undang-undang ya. Nah, independensi, karena punya independensi, sehingga harus diimbangi dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Jadi biar ada check and balance gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya, yang transparansi ya. Prinsip yang mendasari transparansi kebijakan moneter itu adalah agar informasi yang disampaikan oleh Bank Sentral itu memungkinkan publik untuk memahami dan mampu mengantisipasi keputusan-keputusan Bank Sentral untuk mencapai target akhir yang ditetapkan. Gitu. Jadi Bank Indonesia selalu transparan ya, misalnya mengambil kebijakan moneter yang longgar, selalu transparan, diumumkan di media massa, bahkan kadang lewat edukasi-edukasi ke kampus, ke masyarakat, gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat paham, oh kebijakan Bank Indonesia saat ini seperti ini ya, gitu. Itu transparansi. Kemudian satu lagi mengenai akuntabilitas. Nah, prinsip akuntabilitas itu diterapkan dengan cara menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat luas melalui media massa pada setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, kemudian rencana kebijakan moneter, penetapan sasaran-sasaran moneter pada tahun yang akan datang. Nah, informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Jadi intinya akuntabilitas itu punya kaitan erat sama independensi. Semakin besarnya independensi yang diberikan kepada Bank Sentral, menuntut penting pula akuntabilitas. Dan itu kita laksanakan. Berarti memang berhubungan erat ya Bapak ketiga hal itu? Iya, karena independen ya wajib transparan, ya wajib menjaga akuntabilitas. Oke. Terus nih Bapak yang nggak kalah bikin heboh juga nih tentang rapat Dewan Gubernur yang diadakan setiap bulannya itu tentang BI 7-day reverse repo rate. Nah, itu sebenarnya kebijakan itu tuh kebijakannya bagaimana sih Bapak? Oke. Nah, jadi gini. Nah, kita jelaskan mengenai BI 7-day reverse repo rate dulu ya. Jadi Bank Indonesia itu melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga kebijakan yang baru yaitu BI 7-day reverse repo rate. Kalau sebelumnya mungkin adik-adik pernah dengar yang BI rate gitu kan. Nah, BI rate sudah digantikan dengan namanya BI 7-day reverse repo rate. Ini berlaku mulai Agustus 2016. Nah, penguatan ini itu merupakan hal yang lazim dilakukan Bank Sentral dan merupakan best practice internasional. Nah, instrumen BI 7-day reverse repo rate itu digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi BI 7-day reverse repo rate itu akan mempengaruhi dengan cepat pasar uang, perbankan, dan sektor real. Jadi misalnya BI 7-day reverse repo rate bunga kebijakannya diturunkan gitu ya. Maka nanti ini akan diacu oleh pasar uang, bunga di pasar uang juga akan turun, bunga di perbankan juga akan turun, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dan sektor real akan merasakan dampaknya. Kalau bunga turun, apa yang dirasakan? Oh, berarti kalau mau pinjam uang, membayar bunga lebih rendah. Gitu. Sektor real jadi bergerak. Gitu. Jadi efeknya ada namanya transmisi ya, panjang ya. Ada transmisi kebijakan moneter. Disitulah peran suku bunga kebijakan BI 7-day reverse repo rate.
Berarti BI 7D reverse repo rate ini penggantinya BI rate dulu ya Bapak ya? Sekarang udah Betul. digantikan ini. Ya, dan efeknya mempengaruhi perekonomian. Setiap aspek apa ya usaha langsung terdampak biasanya. Misalnya Oke. bunga turun, ya bayangkan misalnya orang yang punya cicilan KPR ya, misalnya dia menerima kredit yang bunganya itu floating gitu. Kalau bunga acuan turun, bunga pasar turun, angsurannya dia bisa menjadi lebih ringan gitu. Berarti sedikit banyak lebih lebih bagus yang BI 7D ini ya Bapak ya? Iya. Jadi kelebihan BI 7 reverse repo rate ini dampaknya ke pasar uang, perbankan maupun sektor yield itu lebih cepat dibanding BI rate yang dulu. Dibanding BI rate yang dulu. Baik Bapak. Oke, next question Bapak. Untuk Ya. program sosial Bank Indonesia itu Bapak, seperti apa aja program sosial yang ada di BI? Iya, iya, iya. Oh, dengar ada juga ya di Bank Indonesia ada program sosial Bank Indonesia ya. Dengar Iya dari Bapak siapa? tahu. Dari teman-teman. Oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi memang di Bank Indonesia itu ada namanya program sosial Bank Indonesia ya. Tagline kita dedikasi untuk negeri gitu. Nah, ini biasanya setiap tahunnya selalu ditentukan tema dan ruang lingkupnya. Nah, untuk program sosial Bank Indonesia yang biasa kita singkat PSBI. Nah, untuk tahun ini temanya kita ada 3. Yang tahun 2021 ya, temanya yang pertama itu mendukung peningkatan kapasitas ekonomi dan UMKM berbasis digital. Kemudian tema yang kedua mendorong kepedulian sosial termasuk pemulihan dampak COVID-19. Kemudian tema yang ketiga mengembangkan SDM unggul melalui beasiswa dan vokasi. Nah, adik-adik Genbi pasti masuknya ke tema yang ketiga nih, mengembangkan SDM unggul nih. Nah, ruang lingkupnya yang SDM unggul ini misalnya untuk beasiswa, untuk Indonesia Cerdas, program vokasi non formal, pengelolaan komunitas, Genbi ya termasuk ya, komunikasi kebijakan melalui edukasi publik gitu. Sementara tadi yang tema peningkatan kapasitas ekonomi dan UMKM berbasis digital, ruang lingkupnya misalnya mengembangkan UMKM pangan strategis, UMKM potensi ekspor, kemudian penguatan pariwisata, ekonomi digital, ekonomi syariah gitu. Nah, sementara yang kepedulian sosial termasuk pemulihan dampak COVID tadi, ruang lingkupnya misalnya penanganan bencana, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup. Gitu. Jadi setiap tahun biasanya ditentukan dari Bank Indonesia menentukan apa sih tema yang diangkat di tahun itu gitu dan ruang lingkupnya. Berarti setiap tahun ini berbeda program ya Bapak ya? Biasanya sih program itu continue ya. Hanya atau temanya ini biasanya sih mirip-mirip, hanya ruang lingkupnya yang kadang ditambah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat itu. Seperti misalnya yang tema mendorong kepedulian sosial termasuk pemulihan dampak COVID. Kan sebelum ada COVID sebenarnya ada tema ini, mendorong kepedulian sosial gitu aja. Nah, karena sekarang ada pandemi COVID, nah sekarang ada prioritas ke ini, pemulihan dampak pandemi COVID-19. Berarti memang temanya sudah ada, tapi untuk topik-topiknya itu kondisional gitu Bapak ya? Ya, gitulah. Jadi temanya sudah ada, Nah, tapi ya disesuaikan sama perkembangan terkini gitu. Yang lebih membutuhkan apa sih gitu. oke. Terus Bapak nih, jadi banyak nih juga masyarakat yang bingung struktur organisasi di BI Pak. Oke, untuk struktur organisasi di BI itu Bank Indonesia itu dipimpin oleh yang namanya Dewan Gubernur Bank Indonesia gitu ya. Nah, di dalam dewan ini ada gubernur, ada deputi gubernur senior, kemudian ada deputi gubernur gitu. Kalau kalau deputi gubernur sesuai undang-undang itu 4 sampai 7. Jadi totalnya bisa 9 orang yang sebagai pucuk ya, pucuk tertinggi di Bank Indonesia itu bisa 9 orang. Tapi fakta yang sekarang pucuk pimpinan ini diisi
6 orang gitu ya. Gubernurnya itu ada Pak Peri Warjio itu sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian ada Bu Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior. Kemudian Pak Sugeng Deputi Gubernur, Ibu Rusmaya Hadi Deputi Gubernur, Pak Dodi Budi Waluyo Deputi Gubernur, dan Pak Doni Primanto Juwono Deputi Gubernur. Jadi pucuk pimpinannya sekarang 6 orang. Di bawah Dewan Gubernur ini ada namanya komite, ada staf ahli Dewan Gubernur, ada juga departemen-departemen gitu ya, termasuk kantor perwakilan. Nah, kantor perwakilan Bank Indonesia Malang ini salah satu kantor perwakilan yang dimiliki Bank Indonesia. Untuk masa periodenya Bapak berapa lama itu biasanya? Nah, anggota Dewan Gubernur ya diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan, untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Jadi jabatannya 5 tahun ya. 5 tahun. Untuk proses pemilihannya sendiri Pak, itu lewat apa? Nah, untuk prosesnya gini, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi yang mengusulkan mengangkat presiden tapi dengan persetujuan DPR gitu. Nah, kemudian untuk calon deputi gubernur itu diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari gubernur. Jadi atas usulan presiden, DPR seperti itu ya Pak ya? Ya, presiden ngusulin, DPR setuju, kemudian diangkat oleh presiden. Oke, question terakhir nih Bapak, bisa dikasih sepatah 2 kata buat BI dan teman-teman generasi milenial ini biar lebih semangat lagi. Oke, siap. Nah, untuk Bank Indonesia semoga diberikan kelancaran dalam memajukan perekonomian Indonesia. Terus untuk kaum muda milenial ya, pastikan selalu update dengan info-info terkini, peduli dengan kondisi dan masa depan perekonomian bangsa, dan intinya jangan sampai termakan hoax. Itu yang paling penting. Banyak banget beredar hoax sekarang ya Pak ya? Iya, jadi kita harus pinter mencermati ya, pinter memilah berita atau memilah informasi. Cari dari sumber yang terpercaya. Benar banget. Oke, nggak kerasa ini udah 30 menit. Sekitar 30 menit kita ngobrol bareng Pak Yon soal kebank sentralan. Jadi teman-teman Genbi dan lainnya nih, khususnya teman-teman Genbi, udah pada dengerin tadi podcastnya. Kita sebagai garda terdepan nih dari Bank Indonesia, semoga bisa menyampaikan segala informasi mengenai BI dan kebijakan-kebijakan BI kepada masyarakat umum. Luar biasa. Jadi yang bisa ditarik dari obrolan kita tadi, Bapak, jadi memang Bank Indonesia itu bank sentral, lembaga independen yang mengatur tentang segala sesuatu mengenai keuangan yang ada di Indonesia ini ya, Bapak ya? Ya, mengatur kebijakan moneter, ya sistem pembayaran, termasuk stabilitas sistem keuangan. Kalau adik-adik pernah dengar ada namanya KRIS ya? Pernah dengar nggak KRIS? Pernah, Pak. Itu juga bagian dari tugas Bank Indonesia ya, di bidang sistem pembayaran. Ya, digital jadi ya, Bapak? Kan dulu sebelum ada KRIS itu misalnya kita mau bayar ke pedagang ya, misalnya pedagangnya adanya barcode-nya GoPay, maka kita pakai OVO nggak bisa, harus GoPay. Kita harus install lagi. Nah, kalau seperti itu, kita harus install berapa di HP ya? Padahal kadang HP kan memorinya terbatas ya. Nah, dengan adanya KRIS, seandainya yang terpasang itu mereknya OVO misalnya, tapi ada tulisannya KRIS, nanti dari GoPay pun bisa digunakan di situ gitu. Jadi dia universal. Lebih mudah ya Bapak ya, dipakai di mana, di aplikasi apapun bisa. Lebih praktis, pakai aplikasi apapun support. Oke. Terima kasih banyak Bapak waktunya 30 menit. Dek. Ya, sukses selalu ya. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan sharing. Semoga ilmunya nular nih ke teman-teman semuanya. Amin. Dirasa cukup Bapak untuk podcast kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah dengerin podcast. Sorry kalau ada salah kata atau ucapan.
Sekian di podcast 2 and see you di podcast episode 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yon. Wah, mantep abis. Thank you banget Sania dan Pak Yon. So, based on the explanation, Sobat Rupiah dan Sobat Genbi masih yakin nih mau menabung di Bank Indonesia? Masih yakin gak nih? Agar teman-teman kalian juga dapat mengetahui dan memahami dengan benar terkait dengan peran dan fungsi dari Bank Indonesia, sabi banget di follow dan juga di share episode podcast kali ini di laman sosial media masing-masing ya. Don't hesitate to follow our social media and our podcast. Stay tuned for the next insight. Genbi Malang, Swantai Sayang, Oisa.